Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 algoritma dan pemrograman. Kita di sini ingin memaparkan untuk tugas akhir kepada Pak Andika selaku dosen dosen pelajaran algoritma dan pemrograman. Nah, di sini kita pertama akan membawakan tentang Simulasi toko pakaian menggunakan Python, aplikasi Python dalam bentuk paragraf berpoin. Ya, sebelum kita mulai, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Dilas Septiana Putra dengan NIM 2310 3140 92. saya Jatayu Bayu Harikusuma dengan NIM 241031314085. Saya Ahmad Bagas Gani dengan NIM 2410314093. Dan di sini saya akan memaparkan tentang uh, latar belakang kami. Latar belakangnya adalah seiring perkembangan teknologi, toko pakaian membutuhkan sistem digital untuk mempermudah proses transaksi. Program simulasi ini dibuat menggunakan Python untuk meniru sistem penjualan yang mencakup pemilihan produk, input data pembeli, pemilihan metode pembayaran, dan pencetakan invoice. Dengan struktur modular, data produk dikelompokkan berdasarkan kategori dan metode pembayaran, disediakan secara interaktif. Program ini bermanfaat sebagai sarana belajar pemrograman dasar dan simulasi sistem penjualan sederhana yang efisien dan mudah dikembangkan. Di sini tujuan kami adalah yang pertama, kami ingin mengembangkan program sederhana untuk mensimulasikan proses transaksi di toko pakaian. Dan yang kedua, mungkin melatih penggunaan dasar-dasar Python seperti fungsi, dictionary, perluangan, dan input atau output. Dan yang ketiga, menyediakan sistem yang mampu menampilkan produk, menerima pesanan, mencatat data pembeli, serta mencetak invoice pembayaran. Nah, dari semua itu, manfaat yang kita bisa dapatkan mungkin nomor satu, memberikan pemahaman praktis tentang pembuatan sistem penjualan digital sederhana. Dua, melatih logika logika pemrograman melalui pembuatan fitur-fitur seperti produk dan pengelolaan transaksi. Tiga, dapat digunakan sebagai dasar pengembangan aplikasi kasir atau sistem informasi perjualan yang lebih kompleks di masa depan. Lalu di sini saya akan menjelaskan hasil codingan dari kelompok kami yang menggunakan kode program simulasi pakaian di aplikasi Python. Izin share screen, teman-teman. Oke, di sini sudah terlihat bagaimana codingan ini eh, akan saya jelaskan. Yang pertama mungkin dari inisiasi dan persiapan, di mana program pengimportan modul data time untuk menggunakan tanggal saat ini dan OS, ini OS untuk menjalankan perintah sistem seperti membersihkan layar menggunakan clear pada Linux atau Mac dan CLS pada Windows. Lalu tanggal saat ini disimpan dalam format DD atau day slash mm dan eh, YY atau years tahun. Lalu di sini ada penyimpanan data produk, di mana produk ini dibagi menjadi 6 kategori. Yang pertama itu ada baju, kedua kemeja, tiga jaket, empat celana, lima topi, dan sendal. Lalu di sini masing-masing memiliki kategori eh, dua dictionary. Satu untuk penyimpanan nama produk dengan ID sebagai kunci. Satu lagi untuk menyimpan harga produk
sesuai ID. Pendekatan ini untuk memudahkan kita eh, dalam pencarian dan pengambilan data berdasarkan input pengguna. Lalu selanjutnya ada metode pembayaran, di mana di sini terdapat tiga jenis metode pembayaran, yaitu ada transfer bank, kedua virtual account, dan ketiga cash. Penggunaan metode ini berdasarkan ID yang ditampilkan pada saat transaksi. Dan lalu selanjutnya masuk ke barisan 4. Nah, di programan kami yang keempat ini menyediakan fungsi sequential atau data value yang menggunakan algoritma pencarian linear. Fungsi ini mengecek apakah sesuatu nilai terdapat dalam data tertentu secara berurutan dari indeks awal ke akhir. Lalu ada juga fungsi transaksi tiap produk. Setiap kategori produk memiliki fungsi transaksi sendiri, seperti transaksi baju, kemeja, hingga sendal juga termasuk data situ. Nah, dari langkah-langkah dalam fungsi ini meliputi menampilkan daftar produk dan harga, meminta input ID produk yang ingin dibeli. Jika valid dan pengguna setuju membeli, maka diminta data pembeli serta jumlah pembelian. Lalu ada pemrograman menghitung total harga dengan mengalihkan jumlah produk dan harga satuannya. Nah, lalu setelah itu pengguna memilih metode pembayaran. Jika konfirmasi pembelian disetujui, maka program mengecek struk pembelian atau invoice lengkap dengan tanggal produk, jumlah, dan total harga. Jika transaksi dibatalkan atau kembali ke menu utama. Lalu yang keenam ada fungsi keluar program, fungsi exit. Digunakan untuk memberikan pesan terima kasih saat pengguna memilih keluar dari program. Ini merupakan penutup sebelum program berhenti dijalankan. Di sini kita akan juga menjelaskan tentang struktur menu utama, yaitu programnya menggunakan perulakan while true untuk menampilkan menu utama secara terus-menerus. Dan menu utama menawarkan pilihan 1 sampai 6 untuk jenis produk dan pilihan ketujuh untuk keluar. Berdasarkan pilihan pengguna, program akan memanggil fungsi transaksi yang sesuai. Dan jika input tidak valid, program menampilkan pesan kesalahan. Dan kesimpulan fungsional dari produk ini, program ini mensimulasikan sistem pemesanan dan pembayaran di toko pakaian sederhana dan menggunakan dasar-dasar pemrograman Python seperti fungsi, dictionary, perulangan, dan input atau output. Struktur kodenya modular sehingga mudah untuk dikembangkan, misalnya menambah kategori baru atau metode pembayaran tambahan. Oke, selanjutnya di sini kita akan menampilkan aplikasinya atau bisa dibilang demonstrasinya. Nah, di sini eh, seperti codingan yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana aplikasi ini eh, agar memudahkan kita pada saat pembelian produk. Misalnya di mana kita ingin membeli salah satu dari produk ini, misalnya kemeja, kita akan ketik angka 2, lalu kita enter. Di sini akan menampilkan nama produknya dan ID produk, nama produk dan harga produknya. Di mana kita di sini eh, disuruh memilih ID dari produknya. Contohnya kita akan memilih ID produk 3 dengan nama produk meja flanel dengan harga 125.000. Jika eh, ingin membeli, ketik Y, atau jika tidak ingin membeli bisa ketik N. Ini kita ingin membeli, berarti kita mengetik Y. Lalu di sini kita bisa
memasukkan nama dari pembeli. Contohnya eh, Bayu. Oke. Alamat pembeli misalnya di masukkan jumlah produknya. Misalnya kita mau beli dua produk. Lalu di sini pesan ID mode pembayaran, di mana kita bisa memilih metode pembayarannya, bisa transfer bank, virtual account, atau cash. Sini contohnya kita akan membayar dengan menggunakan cara cash. Lalu di sini akan menampilkan eh, kalimat apakah Anda yakin ingin melakukan pembayaran? Jika iya, ketik Y, jika tidak, ketik N. Di sini kita akan ketik Y karena ingin melakukan pembayaran. Lalu di sini bisa cetak data pembelian unit dan kembali ke menit utama. Dan untuk satu. Oke, jadi sini akan menampilkan struk dari pembelian pada jenis produk yang tadi kita beli. Dan sudah, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok 2. Nah, jadi ini adalah uh, hasil codingan kita dan kita sudah memaparkan cara kerjanya dan selagi codingannya juga dan sudah kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.